Baik, ya, Bang. Jadi Boleh abang Bentar, Bang, silakan. Nah, kita dilarang menyembah Muhammad, kita dilarang menuhankan Muhammad, kita mengikuti Muhammad karena itu adalah perintah dari Allah. Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasuluhu fatibu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh Muhammad ikuti, apa yang dilarang udah ikuti. Kita mengikuti Muhammad, beda halnya mengikuti hawa nafsu. Sekarang Bang gini, ada seorang filsuf mengatakan begini. Saya bacakan dalam teks bahasa Arab karena memang seorang filsafah orang Arab. Mohon 1 menit ya Bang, mohon maaf ya Bang ya. Silakan. Dia mengatakan begini. Kam ahya min mawatin nufus. Berapa banyak jiwa yang hidup dari kematiannya. Wa kam amat min arbabil qulub. Dan berapa banyak orang yang mati karena mempertuhankan hatinya. Di sini karena mempertuhankan hatinya ini berkaitan dengan banyaknya lelaki yang bunuh diri karena mempertuhankan hatinya. Mempertuhankan hati itu maksudnya adalah mencintai seseorang lebih dari dosis yang ditetapkan, sehingga banyak sekali lelaki yang dia mencintai seseorang kemudian putus, kemudian mengakhiri hidupnya. Sekarang kalau dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala afara'aitumul ladzina takhudhu ilaha kemudian dan seterusnya mengikuti hawa nafsu, begini maksudnya adalah seseorang tadi lebih mengikuti hawa nafsunya yang buruk daripada mengikuti Tuhannya. Jadi ayat Al-Baqarah tadi contohnya, seorang itu lebih mencintai seseorang lain daripada dia mencintai Tuhannya. Maaf, saya buka sedikit. Saya tahun 2009 masuk Islam. Saya dulunya adalah Katolik. Orang-orang Kristen luar biasa, baik-baiknya luar biasa. Keluarga saya sampai sekarang Katolik, luar biasa baiknya. Saya datang ke rumah itu disediakan sejadah, kemudian disediakan sahur. Adik saya masih Katolik, kakak saya masih Katolik. Begini, antara adanya perbedaan agama ini, menurut saya begitu loh. Ya, itu bukan suatu hal yang mesti kita peributkan seperti ini. Tapi yang abang pertanyakan tadi, apakah Muhammad wajib dijadikan sebagai Tuhan? Tentu itu dilarang. Kita mengikuti Muhammad bukan karena dia sosok manusia yang kita ikuti, bukan. Karena ada perintah dari Tuhan. Saya kalau tidak salah tadi ada statement abang mengatakan seperti ini. Ada perintah bait Allah, kemudian nuzul, dijadikanlah dalam rupa manusia dan itulah yang diikuti. Bang, sedangkan itu saja firman Tuhan yang nuzul kemudian berupa wujud manusia yang kalau tidak maaf koreksi kalau salah, berubah wujud manusia kita ikuti, bagaimana dengan firman Tuhan itu langsung begitu loh. Lah sehingga memang kalau mengikuti atau menjadikan Tuhan Muhammad itu jelas dilarang. Ini Nabi itu pernah dalam membuat keputusan pernah salah, tentu pernah ditegur oleh Allah. Nabi itu pernah tidak bermuka masam dengan seseorang, pernah abasa wa tawalla, ditegur oleh Allah. Sehingga seseorang yang dia banyak ada kekurangannya, yang tidak sempurna, ia itu tidak layak dijadikan ia sebagai Tuhan. Sehingga Allah sendiri memang membatasi. Sehingga dalam Al-Quran itu wa ma Muhammadun illa rasul, itu sudah dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad illa rasul, kecuali hanya seorang rasul. Hanya seorang. Wallahi saya seorang mu'allaf. Nama saya dulunya Andreas Gerald. Kakak saya namanya, ini ada yang bilang, maaf ya Bang, ada yang bilang saya cosplay jadi mu'allaf. Saya serius. Nama kakak saya Elizabeth Karisale Lorendalisade. Nama adik saya Franciscus Gilbert. Saya dulunya di Padang, itu ada nama gereja Yosudarso. Sebelumnya saya juga dekat SD Teresia, itu ada nama gerejanya Katedral. Saya di situ dulu. Nah, jadi saya sangat cinta sekali dengan apalagi dari sepertinya abang saya kurang karena dulu saya masa kecil masa kecil saya masuk Islam. Abang pastor ya Bang? Pendeta atau pastor Bang? Saya kurang jelas. Saya hanya penginjil jalanan yang tidak punya gereja. Saya hanya penginjil jalanan aja. Nah, ini yang saya suka gitu loh. Orang-orang yang seperti abang nih seharusnya berdiri di depan podium gereja, menjadi orang yang terdepan. Kenapa? Ada sifat rendah hati. Lah rendah hati ini yang saya sangat suka dari orang-orang yang ya mungkin saya insya Allah saya yakin abang ini sudah nggak punya gereja saya Bang. Saya nggak punya gereja. Nggak punya gereja berarti. Nggak punya gereja. Soalnya nggak punya duit buat beli gereja. Tapi bukan masalah itu Bang. Gini, sekarang itu zaman internet Bang. Jamaah kita di sini ada 1.300 Bang. Saya kalau buka gereja belum tentu yang datang 5 ekor, belum datang yang datang 5 orang. Tapi di sini yang datang ini 1.400. Masya Allah. Ini cara dakwah yang luar biasa begini. Iya, betul. Oke. Jarang ada pastor yang
Ini Baik. waktu saya, mohon maaf Bang, saya sudah Waduh, saya belum sempat jawab, tapi udah abang masa pergi. Baik, baik. Poin-poin yang saya catat adalah menjadikan Ya. sesuatu sebagai Tuhan tadi adalah menempatkan sesuatu itu lebih dari apapun, mencintainya lebih dari apapun, mengutamakan dia lebih dari apapun. Satu poin yang saya sangat setuju dan saya terus-menerus gembar-gemborkan kepada umat muslim supaya umat muslim mengerti apa itu mentuhankan. Nah, itu semua kriteria yang abang barusan katakan itu semua jatuh kepada Muhammad. Jatuh-jatuhnya kepada Muhammad. Kutanya sama abang, apakah dapat dikatakan beriman seorang muslim jikalau Muhammad itu tidak lebih dicintainya, lebih dari bapaknya, lebih dari ibunya, lebih dari istrinya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri? Betul? Itu betul perintah Tuhan juga. Baik, barusan tadi abang bilang, jika Anda mencintai sesuatu lebih dari apapun, mengutamakan dia, melebihkan dia dari atas segalanya, artinya Anda sudah menjadikannya sebagai Tuhan. Kriteria yang abang pakai, saya gunakan, saya terapkan kepada Muhammad. Betul? Saya tanya sama abang, siapa yang... Lihat komentar nih, saya dicurhat dan takiyah. Tahu maksud takiyah apa? Saya dituduh. Fokus dulu bang, mungkin gini bang, ya. Bang Abdul, mungkin lain waktu kita bisa atur jadwal untuk membahas itu. Sedikit yang mau saya tambahin. Nanti follow saya biar nanti kita jadi teman. Gini, Bang Abdul. Begini Bang Abdul. Pertama-tama, mentuhankan menurut surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 tadi adalah mengikuti, mentaati, menyerahkan ketundukan penuh absolut kepada sesuatu tersebut. Sepakat? Ya. Nah, sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, bukankah Anda wajib menyerahkan ketundukan dan kepatuhan Anda secara absolut kepada Muhammad? Ya, perintah Tuhan. Iya, artinya memang Anda diwajibkan untuk mentuhankan Muhammad. Nah, begini Bang. Tapi abang lagi ngomong, terserah Anda, langsung lanjut dulu Bang. Gini bang, makanya kita setuju dulu bang, definisi mentuhankan, kita harus setuju ini dulu. Makanya ini harus saya ulang lagi. Ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Ada orang yang mentuhankan manusia lain. Ada orang yang mentuhankan bla bla bla. Artinya mentuhankan di sini adalah mengambilnya atau menjadikannya sebagai sesuatu yang kepadanya Anda menyerahkan ketundukan dan kepatuhan secara 100%. Yang kepadanya Anda mencintainya lebih dari apapun. Yang kepadanya Anda lebih memprioritaskan lebih dari apapun. Setuju? Ya, setuju. Nah, bukankah itu semua harus Anda lakukan kepada seorang Muhammad? Bukankah Anda harus mencintai Muhammad bahkan lebih daripada istrimu, bapakmu, anak-anakmu, hartamu, bahkan dirimu sendiri? Betul nggak Bang? Ya, betul. Oke, artinya mencintai Muhammad lebih dari yang apapun sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah Anda memprioritaskan Muhammad lebih dari apapun? Contoh, saya tanya sama abang, mana yang lebih abang prioritaskan? Muhammad ataukah orang tua Anda, ataukah istri Anda, ataukah harta Anda? Dalam hak Nabi Muhammad. Muhammad. Kemudian yang ketiga, kepada siapakah Anda menyerahkan kepatuhan dan kepatuhan secara 100%, secara absolut? Bukankah kepada Muhammad? Dengan bandingannya dengan siapa dulu? Bang, di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis, dengan orang tua, dengan orang tua atau dengan siapa? Dengan seluruh manusia? Iya, betul. Ya. Kepada seluruh manusia? Betul. Artinya Bang, gini loh, semua perlakuan yang Anda lakukan terhadap Allah, Anda lakukan juga kepada Muhammad. Karena di dalam Al-Quran, Allah dan Rasulnya itu begitu seringnya selalu bersama-sama. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Bayangkan Bang, mentaati seorang manusia bernama Muhammad setaraf dengan mentaati Allah. Makanya saya bilang Bang, sebelum abang jawab dilarang mentuhankan Muhammad, abang harus mengerti dulu apa itu mentuhankan Bang. Mentuhankan itu bukan menjadikannya sebagai sang pencipta, tidak. Ketika orang mentuhankan hawa nafsunya, apakah dia menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta? Kan tidak. Ya, ketika seseorang mentuhankan rohib-rohibnya, mentuhankan alim ulamanya, apakah menganggapnya sebagai sang pencipta? Tentu tidak.
Betul sekali. Nah, makanya saya bilang, definisi mentuhankan di sini adalah definisi mentuhankan yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya saya tanya sama abang, sesuai penutup dari semua yang telah kita bicarakan, berarti wajib bagi diri Anda untuk menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kan sudah saya jawab tadi, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu dilarang. Adapun mencintainya, mengikutinya itu semata-mata karena kita itu diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang sebelum Tuhan Yesus itu, saya mengatakan Tuhan Yesus karena kita mengikuti Bang Edis ya, pengucapan Bang Edis. Sebelum dia diangkat menjadi Tuhan, ya, apakah sebelum itu kita tidak boleh mencintai dan mentaatinya dan mengikutinya? Kemudian Yusuf atau Joseph ataupun nabi-nabi yang lainnya, utusan-utusan yang lainnya, ketika dia mengatakan sesuatu, apakah kita tak boleh mengikutinya? Kemudian ada Rasul, contohnya Rasul-Rasul, seluruh Rasul-Rasul, apakah ketika kita mencintai mereka kita mempertuhankan mereka? Begini Bang, narasi abang saya lihat sangat bagus. Cuma dalam pemikiran Al-Quran, alhamdulillah Bang, untuk Al-Quran saya sudah hafal dari tahun 2013. Kemudian untuk belajar tafsirnya juga dalam bahasa Arab juga saya sudah belajar 7 tahun. Kemudian untuk bahasa Tuhan itu mempertuhankan sesuatu itu bukan seremeh itu atau sekedar lafaz begitu saja. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, untuk mengesahkan Tuhan yang satu itu memerlukan lafaz-lafaz yang contohnya kul, katakanlah huwallahu. Mohon maaf Bang Abdul Halim, karena gini, nampaknya kita agak sedikit melenceng. Begini loh Bang Abdul Halim. Gini, kita itu kan sedang membahas pengertian mentuhankan. Tadi abang bilang, ketika saya mencintai istri saya, ketika saya mentaati orang tua saya, apakah itu berarti saya mentuhankan orang tua saya? Begini, Bang Abdul. Tadi kan kita sudah sepakat, mencintai di sini dalam pengertian atau mentaati di sini dalam pengertian memberikan ketaatan yang absolut. Artinya ketika dia mengatakan sesuatu Anda tidak boleh membantahnya. Saya kasih contoh. Ketika istri Anda menyuruh Anda supaya Anda melakukan gini, ketika orang tua Anda menyuruh Anda menyeraikan istri Anda, apakah Anda akan lakukan? Tentu tidak. Karena ketaatan Anda kepada orang tua itu bersyarat, tidak mutlak. Ketika istri Anda menyuruh usir orang tua Anda dari rumah ini, apakah Anda lakukan? Tidak. Karena ketaatan Anda kepada istri, ketaatan Anda kepada orang tua, ketaatan Anda kepada bos, ketaatan Anda kepada guru bersyarat. Tidak mutlak. Tetapi pertanyaan saya, apakah ketaatan seorang muslim kepada Muhammad itu harus mutlak seperti ketaatannya kepada Allah? Coba. Ya, saya jawab ya, Bang. Boleh nggak seorang muslim membantah Muhammad? Tak boleh. Saya jawab ya Bang ya. Tak boleh. Artinya boleh begini, makanya saya bilang itu mentuhankan. Oke, boleh saya jawab? Begini Bang Abdul, gini. Oke, ini penutup ya. Gini. Ketika ada taruhlah si Fulan, ya kan? Si Fulan menyerahkan kepatuhan dan ketaatannya secara penuh kepada iblis. Ya. Dapatkah kita katakan bahwa si Fulan ini menjadikan iblis sebagai Tuhannya? Coba ulang lagi Bang, saya kurang dengar tadi barusan. Baik, ketika si Fulan menyerahkan kepatuhannya secara mutlak kepada iblis, apapun yang diperintahkan iblis akan dilakukannya, maka si Fulan ini telah mengambil iblis sebagai Tuhannya. Setuju? Ya, kemudian? Nah, ketika kita pakai kriteria yang sama, ketika seseorang mengambil Muhammad, menyerahkan kepatuhan secara absolut kepada seorang Muhammad, berarti orang tersebut telah mengambil Muhammad sebagai Tuhannya. Udah boleh saya jawab Bang? Mas Silakan. Ya, gini. Ketika orang tua menyuruh sesuatu sebagai gambaran, langsung saya jawab. Maka di situ perkataan orang tua kita bisa saring, karena mungkin perkataan orang tua itu ada
hawa nafsunya, berdasarkan hawa nafsunya. Saya membuat keputusan, contohnya, tak mungkin keputusan itu tak sesuai dengan hawa nafsu. Kadang hawa nafsu itu bersifat jahat. Sedangkan apa yang keluar perintah dari Nabi Muhammad SAW itu langsung Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran surah An-Najm. Di dalam Quran surah An-Najm coba dilihat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu tidak lain tidak bukan adalah wahyu dari Allah. Jadi apa yang dikatakan Muhammad itu bukan berdasarkan dengan hawa nafsunya. Itulah yang menjadikan kami umat muslim wajib untuk mengikutinya secara mutlak. Karena Allah Ta'ala, tentu manusia merasa ragu, loh kok kita disuruh ngikut ya? Karena kan manusia tentu ada sifat salahnya, tentu ada hawa nafsunya dalam membuat keputusan. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang menjanjikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tenang saja, itu yang keluar dari mulut Muhammad itu tidak akan ada kecuali hanya wahyu begitu. Nah. Baik, saya tanggapi. Terima kasih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi justru ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Jikalau memang betul, Bang Abdul, jikalau memang betul bahwa apapun yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu, lantas bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkannya? Coba, kalau memang apa yang keluar dari Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, lantas bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang keluar dari mulut Muhammad di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama? Ya, betul. Kenapa Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, bagaimana di sini Muhammad berkata kepada dua istrinya yaitu Hafsah dan Aisyah, ya, betul. Ya, ada yang mengatakan ini masalah madu, ada yang di sini mengatakan masalah Muhammad mengharamkan Maria Kipti ya untuk digaulinya. Nah, tentu saja apa yang kalau kita berpegang kepada wama yantiku anil hawa in huwa wahyu yuha, kalau kita berpegang kepada situ, artinya semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah wahyu. Nah, pasti Pak Ustadz akan mengatakan, akan merevisi ayat itu dengan mengatakan, oh itu hal-hal yang berhubungan dengan agama. Tapi itu salah. Dalam sebuah riwayat di dalam hadis dikatakan bahwasanya Abdullah ibn Amr pernah menulis apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Lalu Bani Quraisy mencegah dia dengan mengatakan, bukankah Muhammad itu hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Abdullah ibn Amr mengadu kepada Muhammad dengan mengatakan, wahai Rasulullah, Bani Quraisy mencegahku menulis apapun yang engkau katakan. Lalu Muhammad dengan menunjuk telunjuknya ke arah mulut mengatakan, demi Allah, perhatikan Abdul Halim, demi Allah, tidak keluar darinya, sambil jarinya menunjuk ke arah mulutnya, kecuali kebenaran. Sekarang kita buktikan apakah Muhammad di sini seorang pendusta atau tidak. Ingat, Muhammad mengatakan sambil menunjuk jarinya ke arah mulut, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ingat, tapi dalam sebuah hadis, bagaimana para petani kurma yang mengikuti perkataan Muhammad, mereka malah gagal panen. Suatu kali Muhammad pernah berjalan ke Madinah. Di Madinah dia melihat para petani kurma sedang menyerbuk pohon kurma itu dengan mengawinkan benang sari dan putiknya. Lalu Muhammad mengatakan, apa yang mereka perbuat ini adalah sia-sia belaka. Jikalau mereka membiarkan pohon kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Setelah dituruti oleh para petani kurma, lalu ternyata mereka mengalami gagal panen akibat mengikuti perkataan Muhammad yang katanya tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Yang katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lantas hal inilah yang membuat saya tidak mungkin saya percaya kepada seorang Muhammad, Pak Ustadz. Karena apa yang dikatakannya ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Silakan. Oke. Masalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian sudah Mas tadi jelaskan panjang lebar. Kemudian tadi surah apa tadi, surah Tahrim ya ayuhan nabiyyu gitu ya, ayat pertama, halallahu lak, nah, begitu. Nah, begini,
karena abang bahasnya Al-Quran, maka saya juga akan bahas dengan ranah Al-Quran. Dalam bahasa begini, ketika Nabi Muhammad SAW berbuat kesalahan dalam ucapannya, loh kan tadi kan Nabi Allah Ta'ala mengatakan tidaklah yang keluar dari lisan Muhammad kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cerita tadi yang abang katakan itu belum selesai sebenarnya bang. Dan kata-kata yang terakhir kata abang bilang tadi, apa ini katanya yang keluar dari Muhammad itu tidaklah kecuali adalah wahyu. Itu pertama, saya belum pernah baca yang tadi yang kata-kata terakhir itu yang sebelumnya saya sudah pernah baca. Kemudian bahkan mungkin ada enggak kitabnya di sini, mungkin bisa saya cari nanti. Kemudian yang lafaz yang abang sebut terakhir itu saya enggak pernah baca, itu mungkin tambahan dari abang. Kemudian itu masih ada lanjutan ceritanya. Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Ternyata yang gagal panen itu bukan hanya di situ. Yang gagal panen itu bukan hanya daerah situ, bahkan satu jazirah Arab itu gagal panen. Lebihnya, cuman yang tempat yang dikatakan Nabi, mereka bukan gagal panen, tapi kurmanya itu busuk. Oke. Kemudian, karena tidak ada yang panen dan hanya di situ saja yang berkurma, walaupun hanya busuk, malah orang-orang yang berada di sekitar sana malah membeli di situ. Oke. Kalau untuk kitabnya nanti insya Allah di live selanjutnya abang kita akan datang, kita akan jelaskan. Itu ada hikmah di balik itu semua. Kemudian di balik adanya Nabi Muhammad bukan hanya di tahrim saja. Laqad sami'a Allahu qaulal lati itu ada juga di ayat. Kemudian dalam surah Abasa yang sudah saya bahas, Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah semua hal tadi itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Begini, ada kasus, Bang, di mana suatu masa ketika seseorang itu terlalu lebih kemampuannya atau dalam bahasa kitanya itu mukjizatnya sampai dia itu dipertuhankan, menjadikan sesuatu otoritas tertinggi. Udah, dalam kasus ini Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan betul-betul menjaga kemurnian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam status rasulnya. Sehingga memang Allah taala bukan salah bukan karena keinginan, memang di-style salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sahabatku Bang Abdul. Begini Bang Abdul, begini Bang. Tadi kan Al-Qur'an. Kemudian saya ada pertanyaan satu saja. Mengenai saya mengatakan hawa nafsu, karena pembahasan kita kan tadi pertama kan di awal kan mengenai wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kita harus clearkan ini karena saya di live abang ini sudah dikatakan taqiyah, sudah dikatakan ini, kita harus luruskan. Wajibkan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, saya sudah mengatakan dilarang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kita wajib mengikutinya dan mencintainya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Adapun kalau abang berpendapat itu terserah abang. Kemudian kepercayaan abang tidak ada kepada Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Namun kami sebagai umat muslim itu 100% percaya dengan kutanggapi ya Bang ya. Ya bentar Bang, bentar. Nah, sangat-sangat percaya. Kami 100% sama sekali tidak mengingkari bahwa dulu ada seorang yang namanya Isa atau abang sebut sebagai Yesus, dan kami percaya 100%. Dan bahkan saya sangat banyak membaca cerita tentang Yesus atau Nabi Isa, terutama di dalam Al-Quran, dan tentunya nanti Isa atau Yesus nanti akan turun di akhir zaman begitu. Kalau abang tidak percaya, karena abang tadi itulah yang membuat abang tidak 100% tidak percaya kepada Muhammad, itu terserah abang. Tapi kami sampaikan Isa dan Muhammad itu bersaudara. Ketika abang cinta kepada Isa namun tidak cinta kepada saudaranya yaitu Muhammad, dianggap saudara oleh Nabi Isa, ya bukan saudara-saudara tapi dianggap saudara. Nah itu terserah abang. Oke, baik. Kutanggapi Bang ya. Baik, baik Bang. Jadi kutanya lah dulu sama abang nih. Baterai 12% ya Bang, nanti kalau mati ya berarti. Baik, nggak apa-apa Bang. Oke, baik. Boleh. Bang, mungkin next time kita bisa atur lagi Bang Abdul. Begini Bang Abdul. Oh ini bentar. Gimana cara memfollow-nya nih? Bentar. Klik profile itu yang di atas itu ada logoan itu. Nah, klik profile itu, klik nanti ada muncul di situ pilihan. Nah, pilih aja follow. Sambil itu aku ngomong ya Bang ya. Oke. Thank you for the happiest year of my life.